Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Randy Fudo dan kali ini gue akan memberikan gambaran astrologi untuk 1 bulan seperti apa. 1 bulan gitu kan. Berikut nanti gua akan tunjukkan fenomena-fenomenanya apa dan berikut maknanya seperti apa. Jadi buat teman-teman yang ingin memanfaatkan fenomena tersebut silahkan dimanfaatkan dan sekaligus buat teman-teman yang istilahnya ada semacam momentum-momentum yang perlu digunakan, gunakannya sebagai acuannya. Yang pasti ini fenomena di Desember ini sih cukup banyak sih untuk bulan ini sih ya. Oke, kita mulai. Untuk Desember, tanggal 1 itu ada fenomena penting di mana dibuka dengan Neptunus mulai direct di Pisces. Sebuah planet Neptunus ketika itu kan adalah planet yang melambangkan ilusi, melambangkan visi, melambangkan mimpi gitu ya. Apalagi direct di Pisces yang merupakan zodiak yang identik juga dengan visi dan istilahnya tuh impian seperti apa. Ketika Neptunus direct di Pisces ini kayak menunjukkan pikiran kita akhirnya dulu kita sempat sangat objektif, sekarang ini nih sudah kembali ada semacam sisi-sisi subjektifnya nih, dan kita tuh jadi cenderung fokus menjadikan impian kita menjadi kenyataan gitu ya. Sebelum-sebelumnya mungkin impian kita agak stuck. Nah sekarang dengan Neptunus direct di Pisces ya kita jadi kembali bersemangat untuk mewujudkan apa yang kita impikan. Tapi memang konsekuensinya juga kita jadi kurang objektif dibandingkan biasanya. Kemudian tanggal 4 ini ada bulan baru sekaligus gerhana matahari di Sagittarius. Di banyak orang astrologi, gerhana matahari itu sebenarnya adalah simbol yang kesannya bagus tapi secara makna sebenarnya itu kurang. Aslinya kurang. Jadi gini, karena dia gerhana matahari di Sagittarius kita tanggal 4, justru agak beda. Kalau Sagittarius kan melambangkan perjalanan jauh atau travel. Justru malah di saat ini sangat disarankan kalau bisa spend time waktumu dengan teman atau orang-orang yang membutuhkan, dengan keluarga, dengan teman-teman dekat, atau lingkungan sosial yang membutuhkanmu. Hindarin untuk travel jarak jauh pada saat gerhana matahari tersebut. Kemudian tanggal 6 itu ada Mars di Scorpio, kemudian sextile Pluto di Capricorn. Ini merupakan kombinasi yang cukup strategik. Strategik kenapa? Karena berbagai energi kita tuh jadi lagi akan sangat kuat-kuatnya, dan kemudian ambisi kita untuk mendapatkan apa yang kita mau juga sangat kuat. Otomatis di sini adalah kombinasi tanggal 6 dan tanggal 7 adalah momen dimana kita apabila kita ingin mewujudkan suatu keinginan, ini adalah waktu yang tepat apapun keinginan kita ya, konteks positif maupun konteks negatif. Pokoknya ini memang energi dan ambisi kita selaras dan kita akan berusaha mendapatkan apa yang kita mau di tanggal segitu. Tanggal 7 di mana di Merkurius di Sagittarius square Neptunus di Pisces. Balik lagi Neptunus di Pisces itu adalah sesuatu yang kurang objektif ya. Jadi karena Merkurius di Sagittarius ini lebih kayak nunjukin ini, imajinasi kita menjadi sangat lebih kreatif dibandingkan biasanya. Hanya saja meskipun imajinasi kita lebih kreatif, kita lebih mudah memikirkan suatu proses atau solusinya tuh lebih menarik, solusinya lebih menarik dalam membentuk suatu karya seni. Tapi sebagai gantinya mungkin kita tidak bisa berpikir terlalu objektif untuk pada sekitar tanggal 7 tersebut. Jadi fokuskan untuk kerjaan-pekerjaan yang sifatnya tuh kreatif, bukan kerjaan-kerjaan yang sifatnya tuh detail, kerjaan di bidang hukum atau objektif atau ngambil keputusan-keputusan yang sangat penting, karena kemungkinan besar kita mengambil keputusannya tidak dengan objektivitas atau berdasarkan fakta yang ada. Kemudian tanggal 8 itu adalah Mars di Scorpio square Jupiter di Aquarius. Mars di Scorpio square Jupiter di Aquarius ini tanggal 8 ini kita cenderung tuh lebih impulsif, lebih agresif daripada biasanya. Dan kita emang kecenderungannya tuh ngambil sesuatu yang lebih beresiko daripada biasanya. Apakah itu bagus? Bagus. Sepanjang ada strateginya. Strategi di sini dalam artian kalau memang istilahnya resikomu, istilahnya kalau keputusan yang kamu ambil itu berjalan dengan baik, rencana berikutnya apa? Kalau ternyata keputusanmu tidak berjalan dengan baik, ya plan B-nya apa? Jadi memang boleh mengambil suatu keputusan yang beresiko sepanjang tahu strateginya seperti apa. Plan A-nya kalau jalan gimana, plan B-nya kalau nggak jalan seperti apa. Gitu ya.
Tanggal 11 itu ada dua fenomena di mana Mars di Capricorn itu konjang dengan Pluto di Capricorn. Ingat ya, Mars konjang Pluto di Capricorn. Ini adalah satu aspek di mana kita dengan pasangan akan cenderung saling bergantung, cenderung posesif. Bahkan bisa dikatakan pada sekitar tanggal 11 itu sexual drive kita akan lebih tinggi daripada biasanya. Saran gua, kalau bisa tanggal 11 itu yang bagi yang sudah punya pasangan atau bagi yang sudah berumah tangga, kalau mau kencan silakan, kalau mau berdua saja juga silakan. Hindarin mengambil semacam pekerjaan-pekerjaan yang membuat kalian berjarak. Karena kemungkinan besar cemburunya sangat besar nih kalau istilahnya, karena suatu kerjaan jarak kalian antara suami atau istri jadi ada jaraknya gitu ya. Jaraknya misalnya kami kerjaan keluar kota, istilahnya hindarin kalau bisa tanggal segitu karena kemungkinan saling membutuhkannya gede. Nah kemudian tanggal 11 juga yang sama, Merkuri di Sagittarius, sextile Jupiter di Aquarius. Ini adalah istilahnya Merkuri di Sagittarius itu kan lebih ke sisi pengetahuan dan pembelajaran hal-hal baru. Sementara sextile Jupiter di Aquarius itu lebih ke istilahnya tuh pengetahuan dan perkembangan yang didapat dari publik. Bisa dikatakan ini adalah aspek di mana kita ini akan cenderung haus akan pengetahuan, kita ini haus akan pelajaran, termasuk untuk hal yang bagus apabila kita untuk sepakat untuk mengambil studi atau misalnya melakukan eksplorasi tertentu ataupun melakukan traveling. Tapi gue lebih menekankan bagi teman-teman yang ingin memulai suatu studi yang baru, belajar yang baru, tanggal 11 adalah waktu yang tepat. Tanggal 12 di mana matahari di Sagittarius, square Neptune di Pisces, ini lebih nunjukin kesehatan kita secara fisik itu energinya tuh relatif akan tersedot. Kalau bisa istirahat. Tanggal 12 adalah masa-masa kalau bisa istirahat karena dan juga kalau bisa hindari sesuatu yang stressful karena energi fisik kita, energi psikis kita itu sedang rendah-rendahnya. Kemudian di momen penting adalah tanggal 13, ada dua momen penting di mana Mars masuk Sagittarius. Selama 6 minggu, ketika Mars masuk Sagittarius, selama seminggu, kita tuh bawaannya tuh ingin beraksi, bertualang. Istilahnya kita tuh cenderung ingin mencari ilmu baru, kita ingin bertualang, kita ingin jalan-jalan, kita ingin buat project baru. Problemnya balik lagi ciri khasnya Mars, apa yang kita mulai belum tentu kita selesaikan. Jadi sangat disarankan kalaupun memang memulai sesuatu waktunya sangat bagus tapi tolong konsisten, ya. Di tanggal 13 juga fenomena pentingnya adalah Merkuri masuk Capricorn, di mana ini menunjukkan Merkuri itu adalah lambang komunikasi, di mana berarti selama beberapa minggu ke depan komunikasi kita, cara ngomong kita itu cenderung business oriented. Cenderung business oriented dalam artian dikit-dikit kita pengennya bawaannya lu tuh berani bayar gue berapa? Lu berani tawar jasa gue berapa? Kalau kita ada kesepakatan ini perjanjiannya seperti apa? Nah, kira-kira kayak gitu komunikasinya kita jadi lebih ke business oriented daripada biasanya. Kemudian tanggal 18 fenomena pentingnya berikutnya adalah tanggal 18 di mana full moon di Gemini yang artinya ini adalah momen yang tepat untuk menyelesaikan proyek-proyek yang belum selesai sama mulai ada semacam komunikasi kecil-kecilan yang dampaknya nanti akan sangat besar ke saudara, ke seisi rumah tangga, ataupun melakukan perubahan-perubahan kecil lainnya yang dampaknya besar tapi lebih ke rumah tangga atau ke orang tua atau ke saudara atau ke teman-teman dekat atau ke tetangga sekitarmu. Niscaya perbuatan-perbuatan amal atau positif kecil yang mungkin kecil justru dampaknya malah cukup gede sih. Nah kemudian di tanggal 19 ada beberapa fenomena, yaitu 19 yang utama adalah Venus retrograde di Capricorn selama 40 hari. Ini rada-rada bisa dikatakan selama 40 hari adalah periode hubungan dekat kita baik dengan sahabat maupun dengan teman-teman maupun dengan suami atau istri. Ini bisa diuji
Jadi kesetiaan bagi rumah tangga kecenderungannya adalah trennya adalah kesetiaan kita diuji. Kenapa? Venus retrograde di Capricorn kemungkinan besar ini mengindikasikan mantan-mantan kemungkinan bisa kembali. Entah dengan bentuk sinyal, mantan-mantan mulai kontak, atau semacamnya. Jadi memang ini periode di mana kesetiaan kita diuji. Hati-hati, istilahnya asalkan komunikasi baik-baik, resiko selingkuh atau gimana mestinya minim, sepanjang itu dikomunikasikan dengan baik. Sekaligus, ada ini juga, ada semacam Sun di Sagittarius, trine Jupiter di Aquarius. Sun di Sagittarius, trine Jupiter di Aquarius ini aspek bagusnya, di mana ada optimisme, ada harapan, ada kejutan yang sifatnya baik. Jadi tengah-tengah relasi lagi diuji, ada berbagai kejutan yang cukup menggembirakan lah. Tapi juga ada Chiron direct di Aries. Jadi istilahnya Chiron atau bintang penyembuhan itu tuh sedang jalannya tuh di Aries, yang artinya adalah periode penyembuhan atas luka-luka lama itu akan jalan kembali. Dan istilahnya ini kayak nunjukin sinyal untuk move on dari berbagai luka-luka dan pengalaman traumatik di masa lalu. Sekitar tanggal 20, di mana Merkuri di Capricorn, trine Uranus di Taurus, ini merupakan aspek, tanggal 20 ini merupakan aspek di mana kemungkinan besar ada berbagai berita-berita yang cukup mengagetkan berhubungan dengan ide baru persahabatan dan juga semestinya sekitar tanggal 20 itu ada berita baik atau berita yang sifatnya itu mendobrak di bidang teknologi. Misalnya penggunaan internet, cryptocurrency, atau penggunaan atau mungkin ada startup teknologi yang baru yang kemungkinan akan muncul di sekitar tanggal tersebut. Nah, kemudian tanggal 21 Sun masuk Capricorn, standar, artinya fokus ke karir, public image, dan achievement dalam 1 bulan. Ingat Capricorn kan emang zodiak yang berhubungan dengan public image, karir, dan istilahnya kerja keras. Sun masuk ke sana, berarti tren kehidupan kita sebagai manusia kecenderungannya adalah bekerja keras selama 1 bulan itu. Meskipun Desember liburan gitu ya. Tanggal 21 juga ada Ceres retrograde di Taurus. Ceres retrograde di Taurus itu adalah sinyal agar kita selalu dekat dengan rumah, selalu dekat dengan orang tua, selalu dekat dengan pasangan. Kemungkinan juga kalau bisa, emang trennya adalah kalau kita bagi kita yang suka masak, kalau bisa mulai explore berbagai resep-resep baru. Dan kalau kita sudah punya rumah, mungkin sudah waktu tren untuk mencoba mungkin mempercantik rumah, mempercantik interior. Jadi ya bisa dikatakan ya hari yang baik ketika kita mulai kembali merencanakan mendekorasi ulang interior rumah kita. Gitu ya. Tanggal 24 di mana Jupiter di Aquarius square Uranus di Taurus. Jupiter di Aquarius square Uranus di Taurus ini merupakan aspek di mana Jupiter ini kan emang memiliki keberuntungan yang besar, ada peluang yang besar. Tapi Uranus di Taurus ini kayak menunjukkan ada semacam dilema. Intinya peluang besar tersebut akan datang dan jumlahnya cukup banyak secara tren umum. Tapi hindarin peluang yang datang ke kita itu untuk kita terima mentah-mentah gitu aja. Kita cenderung perlu meneliti kembali peluangnya itu plus minusnya apa, kekurangan dan kelebihannya apa. Karena sebagian peluang besar itu, apalagi di Uranus di Taurus, kemungkinan besar tidak sesuai dengan etika ataupun aturan-aturan baku yang berlaku yang semestinya. Ya. Tanggal 25 di mana Venus di Capricorn konjang Pluto di Capricorn, artinya Venus dan Capricorn Venus konjang Pluto di Capricorn. Ini kayak menunjukkan Venus dan Pluto itu kan kayak semacam satu. Venus tuh energi cinta, energi romantisme. Pluto itu energi kematian. Bisa dikatakan kalau digabungkan tuh lebih kayak menunjukkan aspek sexual drive kita tuh cenderung orang akan tinggi. Bedanya dibandingkan aspek yang sexual drive sebelumnya, aspek sexual drive yang di tanggal 25 ini sangat disarankan untuk lebih berhati-hati. Karena lebih banyak bahayanya ketimbang manfaatnya. Begitu. Lebih banyak bahayanya daripada manfaatnya.
Kemudian tanggal 26 di mana Merkurius di Capricorn, sextile Neptunus di Pisces. Merkurius di Capricorn, sextile Neptunus di Pisces ini kayak menunjukkan ini merupakan momentum yang baik untuk mengambil berbagai informasi yang penting. Tapi mengambil waktu, meskipun ini waktu yang baik untuk mengambil informasi penting atau bisa dikatakan interogasi atau misalnya mencari tahu, tapi di sini ciri khasnya adalah cari tahu dengan bahasa yang halus, dengan bahasa yang sopan, dengan bahasa yang menenangkan, bukan dengan bahasa yang keras, intimidatif atau menteror. Justru ini adalah momen di mana ketika orang itu dibujuk dengan kelembutan, dengan halus, kemungkinan mereka akan buka omongan gitu. Mereka akan memberitahukan apa yang mereka simpan atau yang mereka rahasiakan. Dan ini juga merupakan waktu yang tepat untuk melakukan proses kreatif dan waktunya untuk istirahat, rileks, menikmati musik dan semacamnya. Tanggal 28 Jupiter masuk ke Pisces. Jupiter masuk ke Pisces. Jupiter ini kan melambangkan keberuntungan besar, masuk ke Pisces. Pisces itu sendiri adalah melambangkan visi. Jadi ada kecenderungan manusia akan mendapat keberuntungan, tapi keberuntungannya di sektor imajinasi dan intuisi. Dan istilahnya tuh bisa dikatakan ini adalah momentum ketika Jupiter masuk ke Pisces, bisa dikatakan bagi teman-teman yang memang mungkin kerjaannya di bidang metafisik, atau di bidang tanda kutip meramal, di bidang istilahnya intuisi, menerawang, keberuntungannya tuh kerjanya kemungkinan besar tuh akan tinggi. Mungkin karena efek akhir tahun juga, tapi karena Jupiter masuk di Pisces ini ya semakin membantu kita untuk mendapatkan rezeki sebagaimana mestinya. Ini juga bisa berarti apabila dalam kerjaan kantor, apabila kita mempresentasikan visi misi perusahaan atau visi misi proyek yang sedang akan dijalankan, kemungkinan diterimanya itu akan besar. Di sekitar tanggal 28. Kemudian tanggal 29 di mana Merkurius konjang Venus di Capricorn. Merkuri konjang Venus di Capricorn ini merupakan ini kayak semacam ini adalah momen yang bagus di mana kita cenderung bisa berkomunikasi dengan tepat dan benar ke pasangan. Tanggal 29 ya. Momen di mana kita bisa berkomunikasi, mencari kata-kata yang tepat dan benar ke pasangan dengan tujuan untuk memberitahukan apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, apa yang kita istilah itu yang kita inginkan dari hati kita terdalam, gitu ya. Dan tanggal 29 juga ada fenomena lain lagi di mana Mars di Sagittarius sextile Saturn di Aquarius. Jadi ini adalah aspek yang bagus untuk proyek yang jangka panjang. Dan juga ada semacam untuk membuat perkembangan atau membuat progres di berbagai tugas-tugas yang kompleks. Hari yang baik juga untuk melakukan eksperimen atau melakukan hal baru yang kompleks. Dan istilahnya sifatnya tuh baru selesai secara jangka panjang, mungkin 6 tahunan atau beberapa tahun ke depannya. Tanggal 30 sebagai penutup fenomena di bulan Desember, itu ada Merkurius di Capricorn konjang Pluto di Capricorn. Merkurius konjang Pluto di Capricorn yang artinya sebenarnya ini sederhana. Waktu yang tepat untuk mulai resolusi tahun baru, spesifiknya terutama evaluasi dan koreksi apa yang diperlukan di karirmu dan gambaran passionmu ke depannya. Kira-kira seperti itu untuk bulan Desember. Ya, semoga bermanfaat. Sekian untuk yang Desember kali ini. Gue Randy Fudo. Ingat like, comment, share, dan subscribe. Thank you.